Ini dia yang terakhir, Filthy Ritz. Oh, panggil saja Ritz. Dan atas nama peternakan keluarga Ritz, kuucapkan terima kasih atas kiriman musiman selai Zep lainnya. Dengan senang hati. Sampai jumpa lagi. Apple Bloom, apa kau mengepak sari apelnya ke kotak kayu yang sama dengan selai apel Zep? Tentu saja. Sekarang aku sudah dewasa. Ingin kubuktikan bisa menangani lebih banyak tanggung jawab di perkebunan. Tapi kotak kayunya tidak ditandai. Kau sudah memeriksa apa yang dimasukkan ke kotak kayu yang mana, kan? Oh, yap. Aku sudah memeriksa semuanya. Bagus, karena kita tidak mau Filthy Ritz sampai mendapatkan kiriman sari apel, padahal harusnya dia menerima selai apel Zep. Kau tahu bagaimana sikap nenek soal menjual sari apel di tempat lain selain perkebunan? Kau yakin dia menerima kiriman yang benar? Iya, aku yakin. Kenapa kau dan Big Mac tidak pergi saja keluar rumah dan biarkan aku selesaikan ini? Kalau kau memberikan Ritz selai apel Zep, lalu apa ini? Kelebihannya? Tidak. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman, petualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, bersahaja, manis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Nenek tahu aku tidak pernah memesan kiriman sari apel, bukan? Karena aku tidak akan pernah melakukan itu. Tenang saja, kami tahu tepatnya salah siapa. Lalu kenapa kau sampai berani berbohong padaku, Apple Bloom? Aku hanya berharap bisa memperbaikinya sebelum ada poni yang tahu. Berbohong tidak akan memperbaiki apapun. Percayalah padaku, aku tahu itu. Apa yang kau tahu soal itu? Kau tidak pernah berbohong seumur hidupmu. Apanya yang lucu? Sayang, kakakmu sering sekali berbohong saat dia masih anak-anak sampai seluruh keluarga kita masuk rumah sakit. Apa? Yup. Lebih baik ceritakan padanya seluruh kejadiannya. Mungkin itu ada baiknya untuk dia. Saat Applejack dan Big Mac lebih besar sedikit dari kau sekarang, mereka terus bersaing tentang siapa yang bisa mengelola perkebunan dengan lebih baik. Aku hanya bilang kau mungkin punya kekuatan lebih besar. Tapi akulah yang punya ide tentang bagaimana menjalankan semua lebih baik di sini. Applejack. Ide memang hal yang bagus, tapi kau tidak bisa membajak kebun dengan itu. Aku tidak tahu sudah berapa banyak ku bilang itu padamu. Terlalu banyak. Kalian anak-anak sebaiknya berhenti berdebat dan mulailah bekerja. Itu lebih baik. Pergilah ke kota. Hama apelnya sangat parah. Jika kita tidak lebih banyak membeli pembasmi hama, musim sari apel lebih pendek daripada pohon apel kepiting kerdil. Ini persis seperti yang kubilang pada sepupu Braybon minggu kemarin. Itu dia poni yang tahu caranya memanfaatkan masalah. Oh, hey, Filthy Ritz. Tolong panggil saja Ritz dan aku ingin memperkenalkan tunanganku, Spoiled Milk. Sayang, ini Applejack dan Big Mac, dua pekerja paling rajin di Sweet Apple Acres. Kalian bekerja di kebun sangat tidak biasa. Oh sayang, bersikap baiklah. Sweet Apple Acres membuat selai Apple Zep. Itu salah satu produk terlaris ayah. Maksudmu salah satu penjualan terbaikmu? Sekarang calon suamiku yang luar biasa ini yang menjalankan bisnis keluarga Rich. Apa kalian tahu itu ya? Sekarang kalian tahu kan? Abaikan saja Spoiled Milk. Dia hanya bangga padaku. Tapi dia benar, sekarang akulah yang mengatur toko dan banyak sekali ide yang ingin aku coba. Seperti apa? Ya, seperti ini. Sebentar lagi musim sari apel. Bagaimana kalau aku yang jual untuk kalian? Itu ide yang menarik. Ya, mungkin itu menarik dan mungkin tidak. Tapi yang pasti itu bukan ide baru. Nenek Smith bilang kalau kakekmu Stinkin Rich dulu meminta agar nenek menjual sari apel kami di tokomu setiap tahunnya. Dan setiap tahun nenek selalu bilang padanya tentang tradisi semua poni di Ponyville berbaris di Sweet Apple Acres. Jadi buatlah tradisi baru. Suatu hari salah satu dari kalian akan mengambil alih perkebunan sama seperti aku mengambil alih toko.
Kurasa itu adalah poni dengan ide terbaik. Ya, aku sudah sering sekali bilang sebelumnya. Ide memang hal yang bagus, tapi kau tidak bisa membajak kebun Kau dengan... tahu, bagaimana kalau kami memberikanmu 3 tong sari apel dulu? Jika terjual dengan bagus, kita buat kesepakatan nantinya. Hei, sempurna. Ayo sayang, aku harus menyiapkan semuanya. Wuhui, sudah aku bilang. Kalau masa depan berarti aku mengelola Sweet Apple Acres. Dan kau diam saja. Aku sudah tidak sabar. Aku tidak percaya kau membuat kesepakatan dengan Filthy Rich tanpa membicarakannya dengan nenek. Nenek pasti suka ide ini. Lalu dia akan memutuskan akulah yang akan mengambil perkebunan. Lihat saja. Lihat apa? Applejack tadi dapat satu ide besarnya lagi. Dan kurasa kita semua tahu pendapatku soal ide. Kita Tidak bisa membajak kebun dengan ide. benar. Ide besar? Sebenarnya lebih tepatnya kesempatan. Begini, tadi kami bertemu Filthy Rich di kota. Apa nenek tahu dia mengelola toko keluarganya? Dan apa arti kesempatan ini untuk Sweet Apple Acres? Ya, karena musim sari apel sudah hampir tiba. Dia atau aku rasa akan jadi ide yang bagus untuk memberikannya beberapa tong sari apel untuk dijualnya di toko sebelum musimnya dimulai. Oh, apa hanya itu? Tentu saja tidak boleh. Tapi nenek, kenapa kita tidak boleh menjual beberapa tong lebih dulu ke Filthy Rich? Memangnya itu berbeda dengan saat kau memberikan selai apel Zep pada kakek Filthy untuk dijual? Sari apel dan selai bukan benda yang sama. Toples selai apel Zep mengawetkan rasanya selama berbulan-bulan. Tapi sari apel mulai membusuk setelah kita mengeluarkannya dari mesin penekan. Karena itulah setiap musim apel seluruh penduduk Ponyville berbaris di Sweet Apple Acres dan bisa membelinya lebih dulu. Aku mengerti perkataanmu, nenek. Tapi apa kau tidak bisa membuat pengecualian kali ini saja? Aku sudah berjanji. Tidak. Selain itu, sari apel adalah bisnis yang rumit. Dan mungkin kita tidak punya banyak tahun ini dengan semua hama itu. Maafkan aku, Applejack. Tapi kau harus membatalkan janjimu. Aku benci harus bilang apa aku bilang tadi Applejack, tapi... Kau dan aku tahu, kau tidak benci mengatakan apapun. Ya, aku selalu berpikir bahwa hal terpenting yang bisa seekor poni lakukan adalah mengatakan apa yang ada di pikirannya pada poni manapun yang mendengarkan agar semua poni dimanapun tahu semua yang kau pikirkan Dan kau tidak perlu mendengarkan poni lain. Apa? Tepat sekali. Wow, ini dia rekan bisnis baruku. Soal sari apel itu, Ritz. Coba lihat apa yang kulakukan tadi malam setelah kita membuat kesepakatan. Lumayan hebat, bukan? Masalahnya, aku rasa aku tidak bisa memberikannya padamu. Apa? Tapi aku melakukan semua ini karena perkataanmu. Kita sudah sepakat dan semuanya. Begini, Sweet Apple Acres selalu mengutamakan kualitas, sementara toples selai biasamu... Selain itu, tahun ini panen sulit dengan semua hama itu. Kedengarannya kau mencoba membuat alasan. Setiap kakek membuat kesepakatan dengan Nenek Smith, dia menepati janjinya. Jika kau tidak bisa melakukan itu, maka mungkin lebih baik keluarga kita tidak perlu berbisnis lagi. Sudah. Masalahnya ini tidak tergantung pada kami. Begini, Nenek... Sakit. Tunggu, Nenek sakit? Oh, aku tidak tahu. Iya, tidak ada yang tahu. Maksud Big Mac adalah kami berusaha untuk menutupinya. Kami tidak mau para poni membuat keputusan gegabah soal berbisnis dengan Sweet Apple Acres hanya karena saat ini kami kekurangan tenaga. Oh, astaga. Ya, tentu saja. Maafkan aku ya. Tolong beritahu jika ada yang bisa aku bantu. Terima kasih banyak. Tapi saat ini kami hanya memohon pengertianmu di saat yang sulit ini. Harusnya kau mengatakan yang sebenarnya pada Rich, tapi kau malah membuat keadaan lebih buruk dengan kebohongan besar. Lalu apa yang harus kulakukan? Kau dengar Rich, kalau kukatakan yang sebenarnya, dia akan berhenti berbisnis dengan kita semua. Iya, tapi itu hanya karena aku lupa tanya, apa kita punya remah gandum untuk salad yang kelihatan lezat ini, Nenek? Akan kulihat. Itu karena kau membuat janji yang tidak bisa kau tepati. Tapi pasti ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan kekacauan ini dibandingkan berbohong soal nenek sakit. Iya, tapi berhasil kan?
Maaf, mampir tanpa memberitahu. Kami datang untuk mendoakan agar nenek cepat sembuh. Dengar saudariku, teman baik kita Tuan Rich dan tunangannya ada di sini. Oh, dan mereka membawakan bunga untuk nenek karena dia sedang sakit. Seperti yang kau bilang, bukankah itu manis? Permisi sebentar. Apa-apaan? Oh, maaf Nenek. Aku tadi tidak melihatmu. Kau datang dengan sangat cepat. Mana mungkin kau bisa melihat? Apa Nenek bisa pergi ke lumbung? Aku rasa mungkin kita meninggalkan penyemprot hama di kebun. Apa kau sudah tidak waras? Ini waktunya makan, Nak. Ya, aku tahu. Tapi kalau kita kelupaan penyemprot, aku ingin mengambilnya sebelum gelap. Nenek mulailah menghitung dan aku akan bilang pada Big Mac kita akan segera kembali. Oke? Jadi sejak saat itu, aku mulai memanggil diriku sebagai Big atau besar atau... Oh, Applejack, saudaramu hanya sedang menjelaskan kenapa dia selalu memakai pengekangnya. Walaupun kami bertanya bagaimana keadaan nenekmu padanya. Kau tahu bagaimana Big Mac senang bicara? Apalagi saat dia sedang sedih. Dan saat ini, dia sama khawatirnya soal nenek sama sepertiku. Oh ya ampun, apa keadaannya seburuk itu? Ya, satu hal yang pasti. Saat ini sebaiknya tidak bertemu poni manapun. Bahkan, aku semakin sedih hanya dengan memikirkannya. Oh, permisi. Apa yang sudah merasukimu? Maaf, Nenek. Aku hanya berpikir kalau aku membantumu, ini akan lebih cepat. Ya, kau sudah terlambat. Semua penyemprotnya sudah di sini. Oh, bagus. Oh ya, Nenek. Kapan pertama kalinya Nenek menghadapi hama apel? Itu di tahun keduaku di Ponyville. Dan itu sebelum aku mengalami keseleo di salah satu lututku. Dan yang lainnya bilang kalau itulah yang membuat pohon tumbuh sangat tinggi. Tapi bagiku, itulah caraku mendapatkan tanda bakatku. Tapi kami bertanya, kapan kami bisa kembali menjenguk nenek? Big Mac tidak mau bersikap tidak sopan. Tapi kalian tidak bisa menjenguk nenek sekarang karena kena hama apel. Bukannya hanya pohon yang terkena hama. Iya, biasanya memang seperti itu. Dokter berpikir kalau ini karena bekerja di kebun selama bertahun-tahun. Begini, kami sampai harus membawa nenek ke rumah sakit Ponyville. Kami baru saja pulang saat kalian datang. Oh, astaga, itu menakutkan. Itu tidak menular, kan? Aku yakin kalian akan baik-baik saja, tapi kalian harus pergi untuk berjaga-jaga. Kau benar. Kami harus bergegas kalau kami ingin sampai di sana sebelum jam berkunjung selesai. Itu benar. Tunggu, kemana? Tentu saja rumah sakit. Aku yakin kita akan berjumpa lagi di sana. Mengatakan pada Filthy Rich kalau nenek di rumah sakit membuatnya 100 kali lebih buruk. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Aku tahu. Aku menjatuhkan gigi terbaik keduaku di kandang. Dan itu adalah kasus hama apel terburuk yang pernah kulihat. Aku ingin mendengar lebih banyak cerita nenek, tapi nenek harus ke rumah sakit. Rumah sakit? Kenapa? Siapa yang sakit? Tentu saja, kau. Maksudnya adalah nenek harus ke rumah sakit. Untuk apa? Soal hama apel. Sekarang ini mulai menginfeksi poni. Dokter butuh pendapat ahli. Dan tidak ada poni yang lebih tahu cara menangani hama dari Nenek Smith. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Ayo pergi. Oh ya, Nek, kita harus masuk dari belakang untuk menghindari para poni dengan hama di ruang tunggu. Ups, aku hampir lupa. Ini sempurna. Sekarang kau tidak perlu cemas terkena hama itu juga. Terserah kau, sayang. Sekarang nenek tunggu di sini, sementara aku memeriksa presentasimu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Senang bertemu kalian berdua di sini. Oh iya, kami sudah bilang padamu akan datang. Oh, aku senang kami bertemu denganmu karena aku tidak bisa menemukan kamar nenek atau perawat yang tahu poni yang terkena hama apel. Kamar nenek.
Tentu saja, turun saja dari sini, belok kiri, lalu kanan, turun lagi, lalu naik tangga, lewat kantin, belok kiri 3 kali dan kalian sampai. Mudah seperti pie apple nenek. Kau tidak ikut bersama kami? Aku susul, aku harus mencari Big Mac. Oke nenek, tunggu di sini sebentar dan kita bisa pergi. Kalian berdua mau Big kemana? Mac tidak boleh ikut, dia bisa tertular. Tertular? Baiklah, aku akan menutupi kau dan aku akan membawa Rich masuk. Kau sebagai nenek, tapi kau tidak boleh membuka selimutnya. Kau mengerang beberapa kali, dia pergi dan selesai semuanya. Ini semakin tidak terkendali, Applejack. Sekarang aku mengerti kau berpikir menjual sari apel ke toko Filthy adalah ide yang bagus. Tapi tidak sebanding dengan berbohong padanya soal nenek yang sakit dan harus pergi ke rumah sakit. Atau menipu nenek soal para poni ingin dia datang ke sini untuk membicarakan hama atau... Big Macintosh, kumohon dengarkan aku satu kali saja. Ini bukan tentang ideku. Jika Rich tahu tentang kebohongan ini, dia akan memutuskan hubungan dengan kita dan perkebunan bisa bangkrut. Sekarang kau mau itu terjadi atau kau mau menolong? Kenapa bukan kau saja yang jadi nenek? Kau seukuran dengannya dan sejak awal ini semua salahmu. Aku mau, tapi kalau kubiarkan kau yang bicara, kau akan terus mengoceh dan kita bisa ketahuan. Pokoknya berbaring dan diam saja. Kau tidak akan mengatakan apapun untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Iyop. Nenek! Nenek! Ini sudah waktunya. Apa yang terjadi di sini? Nenek, mereka bilang kau harus menunggu di sini. Aku akan menjemputmu. Oh, rupanya kau di sini. Kami sudah berputar-putar mencari kamar nenek. Ya, kau beruntung karena kamarnya di sini dan aku pastikan kau tidak akan tersesat. Apa-apaan ini? Apa lagi? Dia maksudku, nenek tadi ada di sini. Oh tidak, kita harus pergi. Apakah itu Nenek Smith? Kemana mereka membawanya? Kalian berdua, perhatikan tandu itu. Nenek, apa yang kau lakukan? Harusnya nenek tetap di sana. Itu tadi gudang rumah sakit. Oh iya, oke ikutlah bersamaku. Tapi diam-diam, kau tahu, hemat suaramu untuk presentasi besarnya. Maaf, tapi kau tidak boleh mendekat tanpa jubah dan masker. Tapi itu adalah saudaraku. Tenang saja, ini dokter terbaik kami. Dia akan segera memulihkan kondisi saudaramu. Hama apel ternyata penyakit yang serius. Apa dia bilang hama apel? Kurasa dia bilang tunggu kaki. Dan saat batangnya berubah merah seperti ini, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memotong cabangnya. Hah? Oh tidak, nenek. Apa tadi kau bilang potong cabangnya? Tentu saja, apalagi yang bisa dilakukan kalau hamanya jadi separah ini? Semua poni berhenti. Ini semua hanya kesalahpahaman. Sebenarnya ini kebohongan besar. Big Mac? Nenek Smith? Apa yang terjadi di sini, Applejack? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Aku tidak tahu, aku cemas tidak ada poni yang akan mendengarkan ideku atau hanya takut kalau aku bukan yang akan mengelola perkebunan. Tapi aku sudah membuat janji yang tidak bisa kutepati pada Filthy Ridge dan aku terlalu malu untuk mengakuinya. Jadi nenek tidak pernah sakit? Dan tidak ada poni yang terkena hama apel? Tidak. Semua itu bohong. Dan kupikir jika kalian tahu, kalian akan berhenti berbisnis dengan perkebunan. Jadi aku terus saja berbohong. Jadi dia bukan dokter? Kumohon jangan buat nenek dan perkebunan menderita atas perbuatanku. Ini semua kesalahanku. Itu bukan sepenuhnya benar. Mungkin jika aku lebih memperhatikan perkataanmu dan bukannya terus saja bicara,
Sejak awal ini semua tidak akan terjadi. Aku hanya perlu mengurangi bicara dan lebih mendengarkan, terutama kepadamu. Terima kasih kakak. Dan baik kau tahu aku yang menjalankan Sweet Apple Acres. Aku tahu kebun ini ada di tangan yang benar. Ya, itu bagus. Tapi aku tidak mengerti apa yang kalian berdua bicarakan. Lagi pula aku masih akan hidup lama. Menjalankan perkebunan tidak setelah semua ini. Tidak akan. Dan kau jangan berani-beraninya memutuskan hubungan dengan Sweet Apple Acres. Atau aku akan langsung memberitahu kakekmu. Mengerti? Oh, baik, Nyonya. Sekarang, siapa di sini yang masih ingin dengar tentang hama apel? Dulu waktu aku masih anak-anak, Aku tidak percaya kau berbohong seperti itu. Ini bukan kisah yang kubanggakan. Tapi itu memberikanku pelajaran hidup tentang bersikap jujur. Dan kuharap kau belajar sesuatu juga. Tentu saja. Aku belajar kalau tidak ada poni yang memulai dengan sempurna dan terkadang harus membuat kesalahan untuk mengenali diri sendiri. Iyop. Tapi hal terpenting yang kupelajari sebenarnya yang menjalankan Sweet Apple Acres ini adalah Nenek. kalian ini, semua poni berhentilah mengobrol dan mulailah bekerja. Setelah kita minum sari apel ini.